Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tidak terasa puasa kita tinggal menghitung hari. Mari sama-sama kita menjaga puasa kita agar mendapatkan kesempurnaan dalam rukun Islam yang keempat. Sahabat, perlu kita ketahui, puasa itu adalah al-imsak wa anil muftir, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan, terutama yang membatalkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi tidak ada pahala yang kita dapatkan sedikit pun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rubba sha'imin hajjuhu min siyamihil ju'u wal atasu, yang artinya betapa kerap orang berpuasa yang dia dapat dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Sahabat, dari hadis ini kita betul-betul bisa belajar bahwasannya betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ibarat orang yang bekerja hanya menghabisi tenaga akan tetapi tidak ada yang dihasilkan. Sahabat, lantas apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam puasa kita? Yaitu tidak lain, kita harus mempuasakan pula jari tangan kita agar tidak menulis kata-kata yang kotor, berita bohong, dan lain sebagainya. Kita juga harus mempuasakan mata kita dari melihat yang dilarang, mempuasakan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dan menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang munkar, fitnahan, hinaan, dan madhian. Karena semua itu bukan ajaran agama Islam, bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bahkan bukan pula ajaran nabi-nabi terdahulu. Salah satu contoh, mencaci maki dan menghina itu bukan ajaran atau kebiasaan umat-umat terdahulu. Sahabat, ada satu riwayat, dulu pernah ada seorang laki-laki yang bernama Lamak. Tatkala ia sedang berjalan, ra'al mar'ata baina yadayhi gunamun, dia melihat seorang wanita yang di tangan kanan kirinya sedang memegang kambing. Lantas Lamak pun bertanya, man anti, siapa kamu? Perempuan itu pun menjawab, ana Painusa min jihati Qabail, saya Painusa dari keturunan Qabail ibni Adam alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya menikahlah Lamak dengan Painusa, yang kemudian dikaruniai anak laki-laki yang kemudian diberi nama Abdul Ghaffar. Setelah beranjak dewasa dan Abdul Ghaffar pun sedang berjalan di tanah yang lapang, ra'al kalba arba'atun a'yunis, Abdul Ghaffar melihat anjing bermata empat, bertubuh kurus dan kering, dan Abdul Ghaffar pun berkata, haza kalbun samim, ini anjing sangatlah jelek, bermata empat, bertubuh kurus dan dekil. Dan dengan seizin Allah, anjing ini pun bisa berbicara dan berkata, wahai Abdul Ghaffar, jikalau engkau Allah jadikan pelukis, lantas yang kamu lukis itu jelek, apakah lukisan kamu yang jelek ataukah kamu yang melukisnya yang jelek? Abdul Ghaffar pun terdiam dan tidak mampu menjawab. Sahabat, dan sang anjing pun meneruskan perkataannya, dan wahai Abdul Ghaffar, perlu kamu ketahui aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermata empat, bertubuh kurus dan dekil. Apakah aku yang jelek ataukah Allah yang menciptakan aku yang jelek? Dan Abdul Ghaffar pun semakin tidak mampu menjawab dan menggigil seluruh tubuhnya. Lantas Abdul Ghaffar pun beranjak pulang dan bersujud sambil menangis dan berteriak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menghina ciptaannya. Singkat cerita, kemudian Allah pun mengampuni Abdul Ghaffar, balikasrotin nuhihi sumiya Nuhan, dan Allah pun mengganti nama Abdul Ghaffar menjadi Nuh yang kita kenal dengan sebutan Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya menghina dan mencaci bukanlah ajaran atau kebiasaan para nabi. Maka dari itu, marilah kita mempuasakan lisan kita, mata kita, telinga kita,
tangan kita dan seluruh tubuh kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Semoga sampai akhir puasa nanti senantiasa Allah jadikan puasa kita puasa yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.